Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore, malam, pagi, siang kepada rekan-rekan semua. Izin memperkenalkan diri kami dari kelompok 8 dengan tema perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Novel Aziz Rasul Sayaf dengan NIM 11.120 120 142. Perkenalkan, nama saya Amidian Raganis Pamusu dengan NIM 11.120 140 347. Perkenalkan, nama saya Medina Riani Putri dengan NIM 11.000 120 140 212. Saya Damar Razi Santosa dengan NIM 11.120 130 688. Silakan nanti rekan-rekan untuk bisa menikmati video mengenai presentasi dari kelompok kami. Kayaknya besok Tasya ulang tahun deh, kita beli baju yuk. Kayaknya banyak baju lucu-lucu gak sih di online? Yaudah, coba kita Cek lihat dulu yuk. kali ya. Boleh. Yang ini lucu nih. Sesuai dress sama code ya? dress code Iya, yang itu ini lucu juga deh. lucu. Langsung check out aja kali ya? Yaudah deh, boleh check out. Kamu bareng kamu ya check outnya. Tadi kan aku pesan pakai gosen ya? Kayaknya barangnya udah sampai deh. Cepet banget. Ambil yuk, kayak di atas Iya, deh. boleh. Yuk. Itu gak sih? Bajunya? Oh iya. Gosen ya mas? Apakah ada medinya ya? Betul. Aku cek dulu ya mas. Kok beda sih? Mas kok beda ya? Kurang tahu juga kak, soalnya dari tokonya seperti itu. Nggak bisa gitu mas, aku kan langsung jauh-jauh ya, aku buat besok acaranya. Terus ini barangnya nggak sampai gimana, nggak Saya juga sesuai. kurang tahu sih, ini saya cuma ngangkat. Ini soalnya kita pesennya kayak baju gitu. Iya, udah tuh malah sana. Iya. Komplain ke tokonya aja kan kak. Tuh. Ini jauh ya mas? Ini sih lumayan jauh. Gimana ya? Jauh di mana? Maksudnya ini jauh banget perbedaannya. Ini nggak bisa sih mas barangnya. Mas biar kasih tau apa-apa gitu sama suaminya. Apa yang masnya lagi aja deh yang kalau Iya, masih bisa tuker gak? Ini udah diterima soalnya kak. Gimana ya? Saya kompar ke online shopnya aja deh kalau gitu. Udah, makasih ya mas ya. Makasih online shopnya. Video yang tadi merupakan sebagai contoh bagaimana perkembangan teknologi yang ada saat ini telah meningkatkan dan melakukan perubahan terhadap daya hidup yang dimiliki oleh manusia saat ini. Perkembangan teknologi tersebut telah menciptakan kemudahan bagi manusia untuk bisa melakukan segala hal melalui internet itu sendiri. Salah satunya seperti video tadi, di mana ada salah seorang wanita yang memesan melalui toko online dalam memesan baju, yang mana kita ketahui secara bersama ketika belum terjadi perkembangan teknologi atau belum adanya toko online, kita melakukan pembelian secara luring itu sendiri. Permasalahan tadi juga sebagai bukti bahwasannya perlunya perlindungan bagi konsumen di tengah perkembangan teknologi yang ada saat ini, terkhususnya ketika melakukan transaksi di toko online itu sendiri. Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari e-commerce. E-commerce merupakan proses transaksi jual beli online melalui media elektronik, di mana dari kasus yang sudah kami contohkan tadi diatur sesuai dengan pasal 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian mengenai hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen mendapat hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan, hak untuk memilih barang, hak atas informasi yang benar dan jelas, hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dilayani, hak atas kompensasi apabila terjadi kesalahan atau kerugian yang dialami oleh konsumen itu sendiri. Dalam kasus tersebut telah memperoleh hasil analisis sebagai berikut. Pertama, kesepakatan yang telah terjadi antara pihak penjual dan pihak pembeli dari Grab toko ini termasuk ke dalam sebuah perjanjian yang dimana perjanjian sendiri diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian tersebut. Kedua, sumber perikatan yang terjadi antara para pihak penjual dan pihak pembeli. Grab toko ini termasuk ke dalam persetujuan atau perjanjian dalam bentuk tertulis atau yang biasa disebut dengan kontrak elektronik. Ketiga, kontrak elektronik ini diatur dalam ketentuan dalam pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Keempat, kontrak elektronik ini sendiri merupakan alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 5 ayat 1.
Keenam, berdasarkan teori kontrak implisit kontrak elektronik yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual dalam kasus ini, telah jelas dan sempurna untuk kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak harus menjalankan prestasi masing-masing sesuai dengan isi perjanjian kontrak atau jual beli online tersebut, dan bagi pihak yang melanggar atau tidak menjalankan prestasi yang sebagaimana mestinya, sesuai dengan isi perjanjian untuk kontrak tersebut, maka pihak tersebut yang dalam kasus ini ialah pihak penjual yaitu Grab Toko dapat dikatakan telah melakukan perbuatan manifestasi atau yang biasa disebut dengan ingkar janji. Selanjutnya, manifestasi yang telah dilakukan oleh pihak penjual dalam hal ini ialah pihak dari Grab Toko ini, termasuk dalam bentuk penjual melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, yang dimana pihak dari Grab Toko ini tidak kunjung memberikan barang yang diperjanjikan kepada pihak pembeli terlalu lama dari tanggal yang diperjanjikan. Selanjutnya, kondisi dan harap dari pihak penjual yaitu Grab Toko tidak dapat dikategorikan sebagai overmatch, melainkan sebagai kelalaian atau kesengajaan dari pihak Grab Toko itu sendiri, dikarenakan telah dilakukan penyelidikan prestasi yang dilakukan oleh pihak Grab Toko ini diakibatkan oleh adanya aksi penggelapan dana yang dilakukan oleh pihak Grab Toko sendiri, yaitu Direktur Pelaksana Grab Toko Yuda Manggala Putra. Selanjutnya, berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang melakukan manifestasi yang dalam hal ini ialah pihak Grab Toko wajib untuk membayar ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan. Dalam kasus ini ialah pihak pembeli dari Grab Toko. Penyelesaian sengketa prestasi e-commerce antara pihak Grab Toko dan pihak pembeli dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun jalur non-litigasi, sesuai dengan ketentuan pada pasal 36 dan pasal 39 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang penyelesaian sengketa. Yang terakhir, pihak dari Grab Toko ini ingin menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi, itu dengan memberikan kompensasi atau penggantian kerugian serta pengembalian uang kepada pihak pembeli yang telah dirugikan. Akan tetapi, pihak pembeli lebih memilih untuk menyelesaikan melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan, sehingga pihak yang merasa dirugikan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang, yang dimana hal yang dilakukan oleh pihak pembeli ini telah disesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 45 ayat 1. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan presentasi dari kelompok 8 dengan tema perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Harapannya teman-teman bisa bijak dalam menggunakan e-commerce pada saat ini. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.